dinonaktifkan agar acara berjalan dengan hikmah. Wah, ini balik Google Meet. Ulang balik Google Meet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan, Bapak Kiai Haji Tantan Taqiyuddin LC. Yang kami hormati Kabag Akademik Bapak Dr. Haji Dindin Solahuddin MAG. Yang kami hormati Kabag Kesantrian Pondok Pesantren Al-Ihsan, Bapak Ramdan Junior Syah MAG. Yang kami hormati Presiden OSPAI Kabinet Al-Istiqomah beserta jajarannya. Yang kami hormati Panitia Upgrading OSPAI Kabinet Al-Istiqomah, dan yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh OSPAI Kabinet Al-Istiqomah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada saya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada acara upgrading kali ini. Adapun susunan acara pada upgrading kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian materi upgrading, yang kelima pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Hana Habibah Ma'mun. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Hana Habibah Makmun yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat meningkatkan keimanan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana kita, yaitu Saudara Alwan Fillah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu nikmat. Terutama nikmat sehat walafiat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam pahlawan revolusi Islam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, pada dia sepupunya, Bapak Kabag Akademik Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Bapak Kabag Kesantrian, Bapak Ustadz Ramdan Ospai Kabinet Al-Istiqomah tahun 2020. Diadakannya upgrading ini tidak lain dan tiada bukan untuk meningkatkan semangat kita sesuai dengan tema yang diambil pada upgrading kali ini, yaitu meningkatkan semangat santri, semangat mengaji, mengabdi, juga berorganisasi di masa pandemi ini.
Jadi pandemi ini bukan merupakan suatu halangan bagi kita semua untuk melakukan pengabdian, untuk melakukan pengajian, juga menjalankan roda organisasi. Nanti ke depan akan disampaikan oleh beberapa pemateri yang sangat hebat. Beliau merupakan mantan presiden OSPAI. Di sini dalam acara upgrading ini dibagi 2 sesi. Dalam sesi pertama itu sekarang pukul 1 yang akan diisi oleh Ustadz Ramdan Junior SHMAG dengan tema itu membangun konsistensi terhadap peran santri dalam mengaji dan juga mengabdi di Pondok Pesantren Al Ihsan. Dan sesi selanjutnya yaitu kita laksanakan malam hari tepatnya 20 waktu MAG. Untuk itu saya harapkan kepada teman-teman OSPAI, baik OSPAI pusat ataupun OSPAI wilayah Kabinet Al Istiqomah untuk mengikuti segala bentuk rangkaian acara ini dan juga dapat mengambil hikmah, dapat mengambil motivasi apa-apa yang disampaikan oleh para pemateri. Ini juga mengalami rotasi. Itu saja yang ingin saya disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Presiden OSPAI Kabinet Al Istiqomah kepada Saudara Muhammad Abdul Aziz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan semoga Allah memuliakan guru kita tercinta Ayahanda Bapak Kiai Haji Tantan Taqiyuddin LC, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan selaku Kabag Akademik Bapak Dr. Kiai Haji Dipin Solahuddin MA, yang saya hormati Kabag Santrian sekaligus yang akan mengisi acara kita pada siang hari ini, Bapak Ramdan Junior Syah MAG, dan tak lupa yang saya hormati seluruh santri pengurus OSPAI Kabinet Al Istiqomah yang senantiasa istiqomah sampai sekarang. Allah telah melimpahkan berbagai kita nikmat, begitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat uswah yang panjang serta sehat, sehingga alhamdulillah pada siang kali ini kita semua bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa ikut berpartisipasi di dalam acara upgrading ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, akang teteh santri wasantriyah yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan agenda upgrading. Agenda upgrading yang dimana ini merupakan langkah awal sekaligus bekal kita untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan 1 tahun ke depan.
doakan kita santri semuanya sebagaimana yang kita tahu bahwa upgrading ini artinya perbaikan gitu ya, perbaikan, pembaharuan. Atas apa yang akan kita perbaiki. Nah, pada agenda upgrading ini kita akan memperbaiki ya, yang pertama niat dulu. Niat luruskan niat dulu ya, untuk mengabdi setia di pesantren kita Al-Ihsan gitu ya. Untuk itu yang pertama niat. Yang kedua untuk memperbaharui, untuk memperbaiki pemahaman kita, wawasan kita, menambah wawasan ya, serta semangat kita sebagai santri ya. Kita harus memahami peran kita itu sebagai santri, yang mana ada 3 poin penting yang harus kita pegang itu. Yang pertama, santri itu mengaji. Yang kedua, mengabdi. Yang ketiga, berorganisasi. Nah, itulah 3 aspek penting yang harus kita ingat dan harus kita jalankan sebagai santri. Alhamdulillah di sini mungkin sudah hadir Bapak yang akan mengisi pendahulu kita yang akan mengisi sesi pertama ini. Ya, untuk itu kami mengajak kepada akan teres semua untuk mengikuti rangkaian agenda kita sampai selesai dengan penuh khidmat supaya kita dapat mengambil ilmu dan manfaat pengalaman daripada guru kita semua. Kemudian kami mohon maaf kepada akan teres semua, mungkin ya kalau hadir di satu tempat berkumpul gitu biasanya suka ada hidangan gitu ya. Mohon maaf untuk saat ini karena yang pertama mungkin virtual gitu ya. Kami tidak bisa memfasilitasi secara maksimal. Mohon maaf. Demikian kiranya sambutan yang perlu saya sampaikan, baiknya yakin dari Allah, buruknya dari kesalahan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Uspai Kabinet Al-Istiqomah yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Tantan Taqiruddin LC. Waktu kami persilahkan. Punten, sebelumnya sepertinya Bapak belum bergabung ya? Teh MC untuk pembukaan. Ya, untuk pembukaan agenda upgrading ini bisa diwakilkan oleh Pak Presiden.
Setelah itu bisa dilanjut ke materi mungkin. Berhubung Bapak masih dalam perjalanan, maka acaranya dilanjutkan ke acara yang berikutnya. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi. Yang pertama tentang meningkatkan semangat mengaji, mengabdi, dan berorganisasi santri di masa pandemi, yang akan dipandu langsung oleh moderator kita yang pertama, yaitu nama lengkap Abin Rifa Aldani, lahir di Garut 4 Februari 1999, domisili Pondok Pesantren Al-Ihsan, Cibiru Hilir, Bandung. Alamat Banjarwangi, Garut. Aktivitas mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung. 2. Santri Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir. Akun sosial media Facebook Abin Rifa Aldani, Instagram Abdi Abin, Gmail Abin Aldani 11@gmail.com. Pendidikan formal yang pertama MAN 1 Tasikmalaya 2014 sampai 2017. Yang kedua Hukum Tata Negara atau biasa UIN Bandung 2017 sampai sekarang. Pendidikan non formal Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamanah Tasikmalaya. Yang kedua Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir, Bandung. Pengalaman yang pertama Ketua Paskibra MAN 1 Tasikmalaya. Yang kedua Ketua Angkatan An-Nahbo 2017 Pondok Pesantren Al-Ihsan. Yang ketiga Ketua HMJ Hukum Tata Negara Kabinet Adigama 2020 sampai 2021. Yang keempat anggota Himpunan Mahasiswa Islam Korsyarkum Cakaba. Yang selanjutnya Member of ASEAN Muslim Student Association. Prestasi yang pertama juara 1 debat tingkat SMA se-Jawa, DKI, dan Banten. Yang kedua Fakultas Syariah Hukum UIN Bandung. Kemudian Best Speaker Debate Syariah and Law 2019 Fakultas Syariah Hukum UIN Bandung, dan menjadi delegasi UIN Bandung debat Syariah Event 2019. Kepada Saudara Abin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren, Kabag Akademik, juga yang hadir di tengah-tengah kita hari ini, Kabag Kesantrian, Bapak Ramdan Junior Syah MAG, juga seluruh Dewan Guru serta Presiden dan Ketua Pelaksana dan seluruh pengurus OSPAI, baik itu OSPAI Pusat dan OSPAI Wilayah Pondok Pesantren Al-Ihsan. Pada siang hari ini kita akan menjalani upgrading materi pertama yang berjudul atau tema adalah meningkatkan semangat mengaji dan berorganisasi santri di tengah pandemi. Tak dapat kita pungkiri bahwasanya pandemi ini tidak bisa kita prediksi kapan akan datang dan kapan akan berakhir. Dalam prosesnya, setiap santri tentu terpengaruh oleh adanya pandemi ini, baik itu dalam proses pengajian, proses pengabdian, serta proses bagaimana berorganisasi di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren kita tercinta ini. Supaya tidak terlalu panjang, pada siang hari ini MAG
person. Untuk kontak person bisa teman catat. Pertama bisa dilihat email Bapak ini adalah ramdanjunior1986@gmail.com. Kemudian bisa dihubungi di kontak person 081 394 900 949. Kemudian bisa dilihat juga Instagram Ramdan Junior Syah, Facebook Ramdan Spasi Junior Syah, alamat rumah Komplek Ria Cinunuk Indah, Blok A9 nomor 4, Jalan Ciguruwik, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Skill, pertama public speaking, kemudian leadership, expert communication, kemudian life coaching. Bahasa yang dikuasai pertama ada English, Arabic, and Indonesian. Hobi bermain musik, fotografi, menulis, dan membaca. Sekilas tentang Bapak nih, Ramdan Junior Syah ini lahir di Purwakarta pada 1 Juni 1986. Beliau merupakan seorang mubalik muda yang menyampaikan pesan-pesan dakwah yang dikemas dan dikolaborasikan dengan pegelaran wayang golek. Selain itu juga, beliau seorang pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 10 Bandung, sekolah seni ya, sekaligus dosen di salah satu perguruan tinggi ternama Telkom University, dan aktif juga mengajar di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ihsan Cibiruhilir, untuk pesantren kita semua ya. Nah, di salah satu kegiatan dakwah, beliau juga mengajar, selain mengajar juga, beliau sering dilibatkan menjadi instruktur dan pelatih di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, untuk riwayat pendidikan tersendiri, beliau menamatkan sekolah dasar di SDN Mekarjaya pada tahun 92 sampai 98. Kemudian lanjut di SMPN 2 Wanayasa pada tahun 98 sampai 2001. Kemudian dilanjutkan ke SMAN 2 Purwakarta pada tahun 2001 sampai 2004. Dan S1 tentunya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mengambil prodi jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2004 sampai 2008. Kemudian S2 juga masih di UIN, jurusan PAI pada tahun 2009 sampai 2011. Beliau juga mantan Presiden Al-Ihsan ya Pak ya. Nah, kemudian pengalaman training juga, Bapak pernah mengikuti ataupun jadi instruktur di TOT Kurikulum 2013 Kementerian Agama RI. Kemudian pada tahun 2014 mengikuti replacement TOT Kurikulum 2013 Kementerian Agama RI. Kemudian pada tahun 2015 mengikuti Short Course Methodology of Education Oxford University. Oh, Bapak pernah ke UK ya. Kemudian pada tahun 2018 TOT Master Trainer PPKB GPAI Kementerian Agama RI. Barangkali itulah sekilas CV daripada pemateri kita pada siang hari ini. Tidak mengurangi rasa hormat kepada Ayahanda Pak Ramdan Junior Syah MAG, kami persilahkan. Kan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabil wa ala alihi wa ashabihi kal anjum amma ba'd. Yang saya hormati, yang kita muliakan Ayahanda tercinta pimpinan Pesantren Al-Ihsan, Kabag Akademik, juga seluruh dewan guru dan keluarga besar Pesantren Al-Ihsan, kita doakan semoga tetap dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Presiden OSPAI masa khidmat 2020-2021 di kabinet apa namanya ini? Al-Istiqomah, Ustaz. Al-Istiqomah ya. Kemudian juga wakil presiden, para menterinya, para gubernur, para bupati, dan seluruh para pengurus OSPAI masa khidmat 2020-2021, para mujahid dan mujahidah yang sedang berjuang, insya Allah jadi ladang amal soleh kita, jadi jalan kebaikan dan keberhasilan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat mohon izin, ini yang megang slide-nya siapa, bisa dikeluarin dulu. Saya mau coba berbagi slide di tempat ini. Mangga Bapak. MML ya. Bapak. Baik, Kang Abin, terima kasih selaku moderator yang telah mempersilahkan waktu untuk sedikit sharing dalam pertemuan ini terkait upgrading
pengurus OSPAI Al-Istiqomah. Saya diberikan waktu pukul 13.00 dengan tema, apa temanya ya? Saya coba share dulu ya. Muncul screen-nya? Muncul, Bapak. Baik. Di upgrading OSPAI Al-Istiqomah ini, terima kasih para pengurus semuanya. Saya diberi tema oleh panitia membangun konsistensi terhadap peran santri dalam mengaji dan mengabdi di pesantren Al-Ihsan. Ada 3 kata kunci yang ingin coba saya garis bawahi dalam tema ini. Pertama, membangun konsistensi. Mungkin dalam istilah agamanya kita menyebutnya istiqomah ya. Sing istiqomah lah. Sing konsisten. Kalau istilah Sunda nama kan nete tarajen, nincak hambalan, nungtik lari, mapai bukti, yukcruk walungan, mapai wahangan, mipit amit, ngalamenta, cikaracak, ninggang batu, laun-laun, jadi legok gitu ya. Batu yang keras kalau istiqomah mah bisa kalah dengan air, bisa legok gitu. Sing istiqomah, sing istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam menjalankan peran kita sebagai santri. 2 di sini yang digarisbawahi. Pertama mengaji dan yang kedua mengabdi. Kira-kira inilah tema yang ingin coba saya sharing dengan kawan-kawan semuanya. Membangun konsistensi atau keistiqomahan dalam mengaji dan mengabdi khususnya di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Lebih khusus lagi nanti sama Pak Ustadz Ucup, pada masa pandemi seperti apa sih program-program OSPAI yang bisa digulirkan. Tadi CV saya sudah disampaikan oleh moderator, terima kasih Kang Abin ya. Singkatnya nanti bisa Anda share dengan saya, bisa sharing-sharing program atau sharing-sharing pengalaman. Nanti juga boleh di-follow ya IG-nya, biar tambah banyak followers. @Ramdan Juniarsyah, yang belum follow, follow dulu ya nanti. Ini nomor handphonenya di 081394900949. Ini nanti nyambung ke grup WA. Nanti di luar ini kita pun bisa sharing dan silaturahmi ya di media sosial. Baik. Pertama yang ingin saya sampaikan dalam tema keistiqomahan dalam mengabdi dan mengaji sebagai peran santri di Pondok Pesantren Al-Ihsan, saya ingin mengajak kawan-kawan semuanya untuk tajdidun niyati. Di kepengurusan baru ini, mari kita sama-sama perbaharui dulu niat. Lalempang niat heula ayeuna. Jadi sebelum jauh melangkah, niat dulu nih. Dikencengin dulu deh niatnya. Ya. Niatnya ting ikhlas, ting ikhlas, ting ikhlas, ting ikhlas. Kan kita dalam agama pun diperintahkan ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Di Al-Bayyinah ayat 5 itu tidak diperintahkan mukhlisin kecuali kita menjernihkan hati, meluruskan niat karena Allah Taala. Yang kedua bukan hanya jaga niat ya. Yang kedua jaga amal-amalan kita. Nih kita sudah punya program banyak. Insya Allah nanti akan jadi pelopor kebaikan semuanya. Ketika kita menggulirkan program, ketika kita menjadi pelopor kebaikan, mari kita sama-sama saling mengingatkan, jaga amalan kita supaya tidak rusak. Supaya tidak hanya menjadi amalan jadi dunia ya. Kita dunia, tapi hasilnya bisa kita petik di akhirat. Maka luruskan niat. Mungkin kawan-kawan juga sudah pada hafal ayatnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 261, ada yang bisa merusak amal kita. Apa yang bisa merusak amal kita? Di antaranya adalah riya. Kemudian selain riya juga ada sum'ah. Kalau riya ingin dilihat orang, kalau sum'ah ingin didengar orang lain, ingin dipuji, ingin dianggap hebat ya. Riya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264 di sana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian rusak pahala-pahala amal soleh ya. Pahala sedekah jangan dirusak ya. Pahala-pahala kebaikan kita jangan dirusak dengan apa? Bil manni wal adza. Dengan terus menyebutkan kebaikan-kebaikan kita dan kemudian azza memberinya itu dengan cara menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang berinfak di sini kan bisa makna infak harta, juga infak ide gagasan. Di OSPAI ini saya kira banyak orang yang berinfak, bersedekah dengan idenya, dengan gagasannya, dengan tenaganya, ya, dengan kemampuannya. Kita sedang berinfak nih untuk pesantren ini, sedang mengabdi nih. Jangan dirusak pahala kita ini dengan apa?
Alladzi yunfiqu malahu ria'an nas, hanya karena ingin dilihat orang lain, hanya karena ingin dipuji orang lain. Saya kira insya Allah kita semuanya punya niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama yuk sama-sama luruskan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kita melangkah dalam kabinet ini, di awal kita melangkah dalam kepengurusan ini, kita niatkan bismillah, semuanya diawali karena Allah, lillah, hanya karena Allah, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Teteh dan Akang, setelah kita niat di sini dengan niat kebaikan, yang kedua saya mengajak dulu nih, sebelum nanti peran santri harus kita istiqomahkan ya. Saya mengajak, mari kita sama-sama melaksanakan sunnah hasanah ya. Kalau dibilang sunnah hasanah ke santri Al-Ihsan, pasti nikah sama santri ini. Ya. Sunnah hasanah itu sunnah sanah itu artinya kebiasaan-kebiasaan hasanah yang baik. Kita hari ini mungkin ada yang sudah semester 8 atau semester 7 ya, ada yang semester 6, semester berapa sekarang? 4 ya. Semester awal juga ada. Mari kita sama-sama jadi pelopor kebaikan, melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik. Ya. Program-program baik yang dulu pernah dilakukan oleh OSPAI sebelumnya, kita laksanakan dulu lagi sekarang. Nah, program-program yang lebih baik, kita ambil. Kita sesuaikan dengan kondisi hari ini. Al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bagi presiden dan pengurus yang lainnya, kalau ada program-program lama yang baik, yang pernah digulirkan oleh OSPAI terdahulu yang baik, nggak apa-apa kita copy paste juga. Ya. Tapi kalau ada program yang baru yang sekarang sesuai dengan kondisi pandemi apalagi seperti ini ya, yang jauh lebih baik programnya, mari kita sama-sama gulirkan. Yang lama yang baik kita gulir. Ini maksud ada laksanakan kebiasaan-kebiasaan baik di pesantren. Banyak ya kebiasaan baik di pesantren itu, berjamaah, kemudian tahajud, ngajak teman-teman mengaji, ngajak istiqomah, ngajak aktif di organisasi, ngajak berkhidmat ke guru. Ini pahalanya banyak sekali. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang di dalam Islam itu dia melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik, falahu ajruha. Akang hari ini terbiasa di pesantren untuk berjamaah ya. Maka Akang dapat pahala berjamaah di masjid. Kemudian diikuti tiba-tiba oleh adik kelasnya. Wa ajru man amila biha. Maka Akang pun akan mendapatkan pahala karena orang lain telah mengikuti kita. Jadilah inspirasi kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Setiap kita menginspirasi kebaikan bagi orang lain yang ngikut, wasilahnya dapat hidayah, dapat petunjuk karena melihat kita, kakak kelasnya, karena melihat kita, kakak tingkatnya, maka kita akan mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir. Ya. Kita di pesantren sorogan, kita di pesantren ngaji, kita di pesantren istiqomah dengan kebaikan, diikuti oleh adik kelasnya tuh, kebaikan-kebaikan itu, maka kita kakak kelasnya, kakak tingkatnya dapat pahala terus. Dapat pahala terus yang mengalir. Kita udah keluar dari pesantren, kebaikan itu dilakukan lagi oleh adik-adik kelas nanti kita. Ada lagi yang masuk, terus diikuti. Karena kita yang mempelopori, maka kebaikan-kebaikan itu kita juga dapat pahalanya. Itu yang disebut dengan pahala jariah yang akan terus mengalir walaupun kita sudah tidak melakukannya. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang di dalam Islam dia melakukan kebiasaan-kebiasaan jelek ya, bermalas-malasan, berbuat kemaksiatan yang dipertontonkan, tiba-tiba diikuti oleh adik-adik kita, kita dapat dosanya, adik kita dapat dosa, dan orang lain yang berdosa pun kita kebagian dosanya. Karena kebiasaan-kebiasaan jelek itu diikuti orang-orang lain. Kita udah keluar dari pesantren, nauzubillahi min dzalik, tiba-tiba adik kelasnya ngikutin lagi kakak kelasnya karena dulu dapat inspirasi kejelekan dari kita. Itu yang disebut dengan dosa jariah yang terus mengalir. Kita tidak melakukan, tapi dosa itu akan terus mengalir karena orang terinspirasi atau dia tergerak berbuat kejahatan karena ada inspirasi dari orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Maka saya mengajak, satu, mari kita sama-sama luruskan niat, dan yang kedua, mari kita berazam untuk terus melestarikan sunnah-sunnah hasanah, kebiasaan-kebiasaan baik, apakah itu program-program baik, ataupun kebiasaan-kebiasaan baik di pesantren, yang nanti ke depan akan saya beberkan seperti apa kebiasaan baik di pesantren, yang mudah-mudahan kita melakukan, adik kita melakukan, kita dapat pahala jariah yang terus-menerus. Amin ya rabbal alamin. Di atas sudah pasti kita menentukan. Baik, yang selanjutnya, Akang dan Teteh saya ingin memaparkan di sini sedikit aja tentang filosofi istilah santri ya. Banyak sih orang yang menyebutkan tentang definisi santri, kemudian baik itu dari kirata ya, kirata itu dikira-kira tapi nyata ya.
Contoh di kira-kira tapi nyata di Sunda kan banyak ya. Korsi, cokor di sisi, itu kirata itu. Bedog di bebed ngebejedog gitu ya. Ragaji di rara hiji-hiji. Nah, santri itu katanya dari san dan tri. San itu matahari, tri itu 3 ya. Santri itu katanya punya matahari cahaya 3 apa? Iman, Islam, ihsan, nggak pernah lepas dari dirinya. Tapi Kiai Haji Hashim dan Kiai Haji Mukhlisin menyebutkan bahwa santri itu terdiri dari 5 huruf katanya. Sin, nun, ta, ro, dan ya. Sa-nya safikul khair. Artinya apa? Santri itu disebut santri harus menjadi pelopor kebaikan. Harus menjadi orang yang pertama di garda depan untuk menjadi pelopor kebaikan. Yang kedua, santri itu nasibul ulama, harus menjadi penerus para ulama. Jadi teruskan perjuangan para ulama. Siapa yang menjadi penerus? Kita. Dan bahagia kita jadi santri. Kenapa? Dulu Nabi Muhammad SAW berdakwah, ya, sampai sekarang pesan-pesan dakwahnya sampai ke kita karena ahli warisnya yang menyampaikan. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, para kiai kita adalah ahli waris para nabi yang menyampaikan pesan-pesan dakwah nabi. Nah, kemudian para ulama, nanti cikal bakal yang menjadi ulama siapa? Kita nih. Mudah-mudahan saya doakan dan kita saling mendoakan, kita jadi ulama yang ulama benar-benar tafaqquh fiddin, yang paham tentang agama dan bisa syiar mengajak umat meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Santri itu nasibul ulama, di pundak kita ada tugas yang begitu berat. Dengan tantangan yang begitu dahsyat. Mudah-mudahan sukses semuanya ya. Yang ketiga, santri itu taknya adalah tarikul ma'asi, orang yang menjaga diri mau meninggalkan kemaksiatan. Ninggalkan kemaksiatan. Tidak ada sedikit pun terbenak terbesit di pikirannya untuk berbuat maksiat itu. Kemudian yang keempat, rohnya ridhollah, kemana-mana santri mah milarian ridho Allah. Ya, di bumi milarian ridho Allah, di kampus milari ridho Allah, di pesantren milari ridho Allah. Konon katanya menurut Kiai Haji Said itu ada istilah yang diambil dari bahasa Arab katanya. Santri dulu itu kalau pakai sendal bukan dari jepit, bukan dari swallow ya, tapi dari kayu, disebutnya itu bakiyak. Katanya bakiyak itu dari bako dan yakin. Bako itu artinya kekal, yakin itu artinya keyakinan. Bako, yakin, santri yang pakai bakiyak punya keyakinan yang kekal, kemana-mana yakin ke Allah gitu ya. Pasrah, ridho ke Allah gitu. Nah, baik, yang kelima, santri itu yakin tadi, yakin. Jadi yang 5 ini nggak boleh lepas, kata Kiai Hashim dan Kiai Haji Mukhlisin. Santri, safikul khair, dia jadi pelopor kebaikan, nasibul ulama, jadi penerus ulama, tarikul ma'asi, jadi orang yang meninggalkan kemaksiatan, ridhollah, kemana-mana mila ridho Allah, kemudian al-yakin, jaga keyakinan kita. Nah, kemudian peran santri itu apa saja dalam kehidupan? Banyak ya peran santri itu. Termasuk peran santri secara luas menurut Kiai Haji Yahya Khalil, peran santri itu pertama menumbuhkan, memelihara tradisi intelektual yang ngaji menurutnya. Kemudian yang kedua menciptakan kedamaian di tengah gencarnya sosial media yang menyebarkan fitnah. Hari ini banyak yang menyebarkan fitnah, jadi santri kedah aya di media sosial. Tapi saya yakin ya, tadi Kang Abin kemudian kawan-kawan yang lainnya juga punya sosmedia ya sosial media gitu yang begitu banyak. Ada yang Instagram, bahkan saya kira lebih keren-keren santri sekarang. Sudah punya channel YouTube masing-masing. Nah, ini bisa menjadi tempat kita berdakwah, tempat kita mengajak kebaikan. Ya. Kemarin di Kementerian Agama ya diadakan lomba dakwah di YouTube, itu bagus, di Instagram maksudnya itu boleh ya, silakan. Katanya kan ada sosial media tuh kata santri ada 7 ya. Masih ingat ya? Babus sosmidati, bab tentang sosial media. As-sosmidatu sab'atu aksamin, sosial media teh ayat 7 bagian. Al-Facebookoh hiji kedah gaduh Facebook, wal babaim 2 gaduh BBM, wal Instagram 3 punya Instagram, WhatsApp, wal lainu 5 punya Line, wal patatu 6 punya Pet, sumat tawatur 7 punya Twitter. Ini jadi perkembangan perubahan gambar sama nggak usah.
ngadoa wae ngadoa bagaimana coba kalau Anda Tuhan lahu tulisnya tulis ini tantangan bagi kita serba ya serba elektronik gitu apa-apain serba elektronik ini jadi tantangan bagi para santri yang harus bisa menyesuaikan diri di zaman sekarang mungkin ini jadi media dakwah kita ya di era digital gitu ini punya ya kita food and drink film free sex free love free thinkers ini jadi tantangan tersendiri yang lainnya. Baik, kita balik lagi ke peran santri tadi, tumbuhkan dan pelihara tradisi intelektual, ya, taklim sebenarnya. Yang kedua, ciptakan kedamaian di tengah gencarnya sosial media yang menyebarkan fitnah. Harus ada program-program ini, walaupun tidak dalam bentuk organisasi, nanti minimal dalam dirinya ada keinginan untuk tidak memperkeruh suasana ketika suasana sedang memanas, menciptakan kedamaian di tengah gencarnya sosial media yang menyebarkan fitnah. Yang ketiga, menumbuhkan integritas di dalam masyarakat. Jadi menjadi kantong-kantong perjuangan. Jadi santri itu, pesantren itu, kalau di awal-awal itu bukan hanya menjadi tempat santri yang berkhidmat pada menjadi penggerak-penggerak perebut kemerdekaan. Yang mempertahankan kemerdekaan. Jadi kantong-kantong perjuangan, menyatukan umat, tidak memecah belah umat, mempertahankan kemerdekaan, ya, mengusir para penjajah yang disebut dengan kafir itu, supaya orang tenang ibadahnya. Itu. Maka santri ini peranannya luas sekali ya, selain di pesantren, di luar juga banyak. Nah, yang lebih spesifik atau ayeuna di Al-Ihsan kumaha tah? Kalau tadi peranan santri lebih luas lah ya. Nah, yang lebih spesifik peranan santri itu yang pertama, ini tugas santri ya. Mari kita sama-sama sharing saja nanti. Kalau untuk program-programnya lebih nanti pada Pak Ustadz Ucup lah lebih detail sharingnya. Sedikit saya ingin sharing tugas santri itu terutama di Al-Ihsan. Yang pertama kita mengenal tafakuh fiddin. Akang Teteh, kenapa orang tua mengutus kita ke pesantren? Tujuannya itu adalah ingin anaknya fiddin. Anaknya walaupun makna ini kalau dulu nyantrikan anak teh hayang tapakuh fiddin, tapi kalau sekarang ketika ditanya orang tua, ibu kunaon murang kalina di pesantren kan minimal cenah lingkungan anak saya di pesantren. Itu sudah mengalami pergeseran. Yang bagus itu adalah ke pesantren ingin tapakuh fiddin, benar-benar memperdalam ilmu agama. Ya kapalih dia nama benar lingkungan anak saya menunjang untuk pengembangan karakter dan budi pekerti kita itu jauh lebih bagus lagi. Baik. Ngapain atuh? Ada ta'lim, ada ta'dib, ada tarbiyah. Nah, mungkin bisa dilihat 3 term ini ya, ada ta'lim, ada ta'dib, ada tarbiyah. Ta'lim artinya allama yu'allimu ta'lim itu artinya guru itu di pesantren bertugas transfer of knowledge, memberikan ilmu. Jadi tugas santri itu nawan ngaji. Ngaji di pesantren itu banyak. Ada ngaji bandungan ya, ngaji bandungan yang biasa kita lakukan itu bandungan itu. Tiap ba'da maghrib jelasna ya. Kemudian ayah ngaji kita mengenal di pesantren itu ada ngaji sorogan. Nah ini yang saya lihat di Al-Ihsan sudah jarang nih. Kalau bandungan ada, kalau sorogan itu jarang. Sorogan kan paham ya? Kalau yang pernah nyantri itu sorogan apa ya? Nyorogan gitu. Jadi sebelum kita ngaji itu sorogan heula. Alhamdulillah dulu kita pernah punya senior santri yang sudah yang sudah S2 tapi masih tinggal di Al-Ihsan ya. Kalau sekarang ada Ustadz Dede Dendi di sana ya, ada ustadz lainnya yang lebih senior dari kita, atau ada adik kelasnya juga yang sudah matang dalam kitab. Nggak ada salahnya Teteh dan Akang sebelum kita ngaji kita sorogan. Jadi ketika mau ngaji itu sudah siap materinya. Jangan sampai kitab dibuka itu pas ngaji dan dibuka lagi minggu depan pas mau ngaji lagi. Selebihnya wallahu a'lam bishawab gitu. Nah, sorogan. Kemudian ada ngaji apa lagi? Ada mutalaah kitab ya. Ada setoran, ada ngaji intensif ya, tapi kalau di pesantren salaf itu disebutnya pasaran ya. Kalau di Al-Ihsan katanya gengsi bukan pasaran tapi molan. Jadi bukan di pasar, di mall gitu ya. Jadi ngaji intensif. Silakan pengajian diatur lagi pengajian.
Disesuaikan dengan kondisi sekarang, di kondisi pandemi ini, mau ngaji dengan cara sosial media silakan. Kemarin saya sempat sharing dengan teman-teman yang silaturahmi ke rumah ya. Kemarin ada beberapa anggota OSPAI. Ini alangkah lebih baiknya, nggak tahu nanti di kementerian mana atau di bidang apa ya. Al Ihsan ini alhamdulillah sudah ada pengajian Pak Aceng, pengajian Pak Dindin, ataupun kemarin sempat nih pengajian Pak Haji, sudah dilakukan pengajian dengan online. Mungkin kita bisa belajar atau studi banding ya ke pesantren-pesantren lain yang sudah memulai lebih dulu melakukan pengajian online. Di Sumedang itu ada Ashifa ya, kalau tidak salah, Abu ya. Itu ada Ashifa yang sudah punya channel TV sendiri. Jadi Ashifa TV, walaupun disiarkannya di YouTube dan di Facebook. Ya, sekarang makan mudah kita punya channel TV sendiri. Itu kalau mengaji itu kameranya pas. Saya yakin di Al Ihsan ini banyak yang jago-jago tentang broadcasting ya. Apakah itu tentang tata kamera, tata cahaya, tata suara, bagaimana supaya tidak bocor, bagaimana supaya ditonton itu bukan hanya oleh santri Al Ihsan, orang enak mendengarkannya gitu. Kemudian di mana lagi nih? Di Al-Bahjah ya, di Cirebon ya. Di Al-Bahjah itu sudah mulai dulu. Nah, nggak ada salahnya di Al Ihsan, mungkin diawali dari kabinet ini. Kemarin sudah diawali dari kabinet sebelumnya, kita perbaiki lagi di kabinet ini, bagaimana sih kita bisa di media, buat channel YouTube sendiri. Channel YouTube sudah ada, tinggal nanti tampilannya diperbaiki. Kemarin saya lihat Pak Aceng beberapa kali ngaji di Instagram ya, ada live IG. Nah, alangkah lebih bagusnya sedikit aja diperbaiki itu kameranya, penempatannya seperti apa, terus background belakangnya supaya mantas orang ngelihatnya itu gimana gitu. Nah, kemudian mungkin suaranya nanti pakai mikrofon yang eksternal ya, jadi supaya enak. Jadi supaya nanti si file itu bisa dibuka lagi dan bisa pas ketika di-share lebih luas, bukan hanya di kalangan santri Al Ihsan saja. Teteh dan Akang satu yang berbahagia, itu taklim ya, terkait taklim itu tugas pertama santri taklim. Yang kedua, takdib. Takdib itu apa? Santri itu bukan hanya mengaji, tapi takdib. Ini kelebihan pesantren yang saya lihat tidak ada di sekolah formal. Kalau taklim itu lebih kepada transfer of knowledge, kalau takdib itu lebih kepada transfer of value. Jadi penanaman nilai-nilai, pembiasaan itu di pesantren lebih kental. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita diajarkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim bagaimana cara bersikap pada guru, bagaimana cara bersikap pada teman, bagaimana cara bersikap ketika mengaji. Kita diajarkan di sana tentang takdib, adab lah, akhlak gitu. Dan ini mahal. Saya pernah diingatkan, Ustadz katanya kalau Ustadz mengajar hanya transfer of knowledge, kalau Ustadz guru mengajar hanya transfer ilmu saja, hanya memberikan pengetahuan saja, ada saatnya guru tidak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena Mbah Google bisa lebih pintar daripada guru hari ini. Akang Teteh, kalau Akang Teteh nanya sesuatu, nggak usah nanya saya hari ini. Misalkan, Ustadz, apa sih yang disebut dengan lukotoh, apa yang disebut dengan Akang Teteh tinggal searching Google itu jauh lebih pintar dan bisa langsung ngejawab. Ini Quran surat apa ya? Bisa langsung kejawab kok gitu. Jadi kalau hari ini kita belajar atau guru mengajar hanya transfer ilmu saja, ada kalanya nanti guru tak lagi dibutuhkan. Kenapa? Karena Google bisa lebih pintar daripada guru. Tapi kalau mengajar itu transfer adab, transfer etika, kemudian jadi contoh, transfer keikhlasan, maka selamanya guru akan dibutuhkan. Kenapa? Karena Google tidak punya semua itu. Jadi santri diajarkan di sini bukan hanya transfer ilmu, tapi di sini kita transfer of value, diajarkan kita pembiasaan yang disebut dengan takdib ya. Kalau pembiasaan di Al Ihsan banyak lah, tarbiyah. Tinggal nanti para pejuang santri ini yang bisa mengkondisikan teman-teman bagaimana supaya taklimnya benar, takdibnya juga benar. Yang ketiga ada tarbiyah ya, kalau tarbiyah lebih luas lagi lah. Kalau tarbiyah itu berjenjang. Baik, Akang dan Teteh tadi sudah saya sampaikan bahwa tugas santri yang pertama tafakuh fiddin, ada taklim, ada takdib ya, ngaji dan memperdalam pengajian dan pembiasaan takdib etika akhlak ya di pesantren. Ngaji tadi banyak jenisnya di pesantren, silakan nanti ini disesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Yang kedua, Teteh dan Akang, saya lihat di Al Ihsan itu potensinya banyak. Karena secara fitrah kita manusia dilahirkan dengan kecerdasan yang berbeda. Ada juga yang multi kecerdasan. Kata Howard Gardner kan ada berapa sih? Multiple intelligence itu kan. Ada orang yang cerdas di bidang kinestetik, gerak ya. Pantas lah menari, pantas sih ya mah gitu. Ada orang yang cerdas di bidang linguistik ya, bahasanya jago. Ada orang yang cerdas di bidang apa lagi? Public speaking ya, kalau ngomong itu capetang gitu.
ada orang yang cerdas di bidang sains dan lain sebagainya. Kecerdasan kita masing-masing beda. Maka di pesantren diwadahilah dengan yang disebut UKS atau unit kegiatan santri. Akang dan Teteh, saya sering wanti-wanti, ini jadi PR kita hari ini. Pengkaderan itu penting di dalam organisasi. Organisasi itu ibarat api unggun. Kalau ingin api unggun itu terus menyala, harus ada kayu bakar yang terus masuk. Mungkin PR yang saya lihat hari ini, ada anak-anak yang masuk ke UKS, itu banyak. Awalnya banyak. Tapi kaderisasi tidak cukup hanya dengan merekrut kader saja. Harus ada pelatihan yang intens di sana. Saya mendorong nanti siapapun yang jadi petugas atau siapapun yang jadi pengurus di UKS, buatlah silabus yang jelas, buatlah pelatihan yang jelas. Kalau bisa, buatlah buku panduan pelatihan. Ya. Kalau misalkan di UKS yang di bidang senian ya, ada seni naki, seni hadroh, kemudian ada seni baca Quran, buatlah pelatihan yang jelas. Selama 1 tahun berapa pertemuan, ini loh silabus-silabusnya, ini loh pelatihan-pelatihannya. Bila perlu pelatihnya juga sudah dicantumkan sesuai dengan jadwal nanti, dikondisikan gitu. Dan ini yang hari ini mungkin jadi PR besar bagi kita. Ya, kemudian mungkin nanti ada di bidang olahraga, silakanlah, itu kan minat bakatnya masing-masing. Yang jelas santri teh saudara Bapak mah kan penyepengan kita bungkul. Santri milenial hari ini tidak hanya memegang kitab saja. Kitab tetap, kita santri namanya ini basic ya. Secara keilmuan kita harus ada sanad gurunya. Bukan berarti karena Google anti, enggak. Karena Google itu bisa membantu. Kita mau cari bab anu di Google bisa lebih cepat gitu. Tapi tetap harus ada rujukan yang jelas, sanad keilmuannya kemana kita. Ya. Jadi santri silakan kembangkan minat dan bakatnya di UKS. Ada UKS seni ya, ada public speaking, ada olahraga, ada linguistik. Nanti yang jadi PR hari ini, tolong di kepengurusan ini, saya ingin sedikit sharing, buatlah silabus yang jelas. Kalau bisa, buatlah buku panduan untuk pelatihan. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Dan hari ini banyak penyesuaian ya, tentu dengan program-program UKS yang baru. Kemudian yang kedua, di pesantren itu bedanya dengan sekolah formal. Mungkin kita mengenal ada istilah mengabdi. Aktifnya Anda di OSPAI ini adalah bagian dari pengabdian. Tadi saya bilang, kalau Anda bisa melahirkan ide, gagasan yang brilian, yang bagus, itu akan menjadi ladang amal soleh. Hari ini Anda mengkondisikan santri bisa ngaji. Akang Teteh di Kemendikbud buat jadwal pengajian ya. Tapi kade ulah ngademel jadwal hungkul, ngawas oke. Ya. Jadi ini yang lebih penting nih pengurus-pengurusnya dulu yang solid semuanya. Ya. Karena gini loh, Akang dan Teteh, banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi sedikit orang yang bisa jadi contoh. Sekali lagi, banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi sedikit orang yang bisa jadi contoh. Saya bisa, Akang Teteh, memberikan contoh santri ideal teh A, B, C. Saya bisa memberikan contoh. Tapi saya pun kalau jadi santri belum tentu bisa jadi contoh. Banyak orang yang bisa memberi contoh dan sedikit orang yang bisa jadi contoh. Dakwah Rasulullah berhasil kenapa? Karena Rasul bisa memberikan contoh sekaligus jadi role model, jadi contoh kebaikan bagi kita semuanya. Maka saya yakin nih pengurus-pengurus di sini insya Allah jadi role model ya. Bukan hanya menggulirkan program, tapi istiqomah dengan program-programnya, insya Allah. Nah, kemudian khidmat pada guru, cari ridha guru, mintalah doa guru, dan jaga alma mater, jaga nama baik alma mater. Akang dan Teteh mungkin itu sedikit pemantik saja, hanya pembuka saja, tentang membangun konsistensi atau keistiqomahan peran santri dalam mengaji dan mengabdi. Tugas kita sangat banyak. Akang dan Teteh tentu ini tidak bisa dilakukan oleh seorang presiden, oleh seorang menteri saja. Ngaji enggak saya mah urusan menteri pendidikan nggak bisa. Ibadah mah udah aja urusan menteri agama nggak bisa. Jadi kita harus solid. Nggak ada dalam organisasi yang disebut dengan Superman. Ya, tahu Superman kan? Superman itu orang yang super sendirian nggak ada. Al Ihsan ini tidak bisa hebat dengan sendirian, nggak bisa. Tapi harus ada super tim. Super tim itu artinya tim yang super, tim yang solid dari mulai presiden sampai terus ke bawahnya sampai bupatinya kudu solid. Kita ini super tim yang insya Allah di masa khidmat ini kita bisa berhasil membina umat, dalam hal ini adalah santri, menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti sebelum saya memberikan penekanan di akhir, barangkali ada sharing dulu Kang Abin, mangga dari teman-teman yang lainnya. Nanti saya ingin memberikan penguatan di akhir saja. Siap. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang sangat memantik sekali bagi kita semua. Mulai dari tajwid dunia, sana sampai hal-hal yang membuat kita tergugah menyadari bahwasannya perlu dan penting mengikuti kegiatan upgrading ini untuk mengupgrade kapasitas dan kapabilitas yang harus kita tingkatkan sebagai pengurus, khususnya untuk
mampu memberikan contoh dan sekaligus menjadi contoh bagi para santri-santri yang lainnya. Sebelum dilanjutkan, barangkali dari Akang Teteh sekalian, dari peserta sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Saya batasi pertanyaan hanya 3 pertanyaan nih. Silakan. Yang ingin bertanya untuk langsung nyalakan saja mic-nya atau bisa lambaikan tangan. Raise your hand. Ada di sini ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Jangan malu-malu, ini ada word wordnya nanti dari Kemendagri ya, dari Pak Ose, Pak Alwan, nanti bisa ditanyakan saja langsung. Silakan. Oke, Bapak, kalau tidak ada saya aja yang bertanya, Pak. Pertama mungkin Pak, ini pertanyaannya nih terkait mungkin ada beberapa memang betul yang tadi Bapak sampaikan, memang sudah ada sedikit pergeseran gitu Pak-nya. Mahasiswa sekarang gitu kan Pak, rata-rata orang tua tuh karena mungkin tahu itu Bandung ini memang strategisnya ataupun letak geografisnya dengan pergaulan yang sangat dapat dikatakan memang sangat free lapanya dan banyak sekali godaan-godaan di Bandung ini. Dan kebanyakan betul tinggal di pondok itu sebagai jalan ataupun langkah untuk hanya menenangkan hati orang tua saja gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan Bapak terkait untuk menggugah dan menyadarkan bahwasanya itu semua merupakan hal yang sekiranya perlu kita perbaiki bersama gitu Pak. Karena memang faktanya ini saya mungkin sebagai Menteri Pendidikan juga Pak, kalau misalkan melihat pengajian di Alisan, kalau misalkan dari total santri katakanlah hari ini misalkannya aktif 6 sampai 700 orang, yang aktif mengaji dapat dikatakan hanya sekitar 0,1% mungkin Pak. Hanya 10 orang, kadang hanya 20 orang, paling banyak mungkin 50 orang gitu atau 100 orang. Nah, menurut Bapak nih bagaimana nih untuk mengatasi hal-hal tersebut? Memang dalam hal ini sangat strategis meningkatkan pengajian dan juga seakan-akan nilai-nilai pengabdian itu udah menghilang gitu kalau ketemu Pak Haji kadang-kadang mangkir gitu Pak, kalau puntenan jemput ke tukang gitu ta. Kalau misalkan mau ketemu sama kalau misalkan lewat pengajian di Masjid Titi Iswe gitu Pak, 3 nute ketinggal gitu ta. Nah, bagaimana Pak pandangan Bapak terhadap fenomena ini hari ini? Terima kasih Pak. Baik, Akang Deh, terima kasih Kang Abin ya atas pertanyaannya. Mungkin ini sedikit sharing saja. Bersyukur kita ada di pesantren, Akang dan Teteh. Dan hari ini lebih bersyukur lagi kita jadi pengurus yang bisa sharing program dengan teman-teman yang lainnya, bisa mengkondisikan teman-teman lainnya. Jangan pesimis. Ada kaidah begini ya. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Ini mungkin kaidah supaya kita lebih optimis lagi. Tugas kita, Akang dan Teteh, meluruskan niat. Sekali lagi, tadi luruskan niat. Memaksimalkan ikhtiar, dan selebihnya menyempurnakan dengan tawakal. Luruskan niat, masing-masing niat kan lurus ini di organisasi ini. Yang kedua, luruskan niat. Yang kedua, maksimalkan ikhtiar. Ikhtiar dalam bentuk program kerja. Nanti kenapa ya ini santri teh ngaji padahal programnya tos aya jadwalnya tos aya evaluasi. Oh, itu santri teh resep kana game. Oh, ini santri mungkin ada alasan lain ya. Ada juga santri yang tidak ngaji sore itu karena aktif di luar. Itu tak jadi masalah. Ini adalah laboratorium kita untuk bereksperimen, apalagi di tingkat mahasiswa. Mau aktif di BEM silakan, mau aktif di organisasi luar silakan, ya di HMJ silakan. Tapi yang jadi masalah itu aktif di luar henteu, di Alisan Tengaos kemana? Nah itu yang harus dipertanyakan begitu. Ya. Nanti dianalisis saja. Mungkin kalau bisa person to person ya. Kalau Rasul dulu kan dakwahnya itu door to door lah, gitu. Itu kan bisa menggugah. Namun ayeuna memberitahu santri dalam keadaan kondisinya banyak orang itu nggak akan menyentuh ke person to person gitu ya. Lebih bagusnya nanti kita punya database mana yang bermasalah. Yang aktif di luar itu nggak jadi masalah ya. Tapi yang aktif di luar itu tapi di Alisan aya lomarina hukul, nah itu jadi pertanyaan. Nanti bisa kita panggil atau bisa kita tindak lanjuti apakah nanti ke Pak Haji atau ke Pak Dindin. Kalau di tingkat santri tidak bisa lagi. Tapi Kang Abin dan teman-teman yang lainnya, Pak Presiden, kalau kita sudah menyempurnakan ikhtiar, sudah meluruskan niat, tapi anger wae, dievaluasi anger wae. Ingat, hidayah dalam arti taufik bukan milik kita. Hidayah dalam arti taufik agar orang bisa berubah bukan milik kita. Fama balaghta risalatah, cukup engkau mengajak saja. Reward ada punishment ya. Mungkin
punishment bagi yang terlalu dibanyak lah. Nah, kemudian Teteh dan Akang konsisten dengan itu, ya. Tapi kita cukup menyampaikan saja dan mengevaluasi terus. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Sesuatu yang kita tidak bisa melakukan semuanya, jangan pernah kita tinggalkan semuanya. Paham ya maksudnya ya? Jadi ma la yudraku kullu itu ulah sadayana teuing ninggalkeun pangawasan gitulah maksudnya. Yang penting ikhtiar, sempurnakan ikhtiar, niat dan kemudian tawakal kepada Allah. Cukup kita menyampaikan saja. Mungkin itu dari pandangan saya. Tapi sedikit Kang Abin begini ya Kang Abin. Saya sedikit sharing. Sedikit sharing begini Kang Abin. Jadi saya mengajak Akang dan Teteh jangan berhusnuzon kepada orang gitu ya. Maksudnya jangan berhusnuzon kieu. Oh, eta mah santri teh sare wae di asramana, eta mah kebluk, pasti masa depannya suram. Kita tidak tahu masa depan seseorang seperti apa. Berhusnuzonlah kepada orang. Sering saya bahwa ternyata santri teh di pesantrennya tukang sare, tapi ternyata sekarang jadi pengasuh pesantren itu ada. Dan saya sendiri menyaksikan gitu. Ini di pesantren itu di asrama sekamar dengan saya. Kalau udah subuh aja udah ngaji subuh itu kan diharurung tanya ku ieu kunaon ku sajadah ngaji cari posisi paling aman untuk tidur. Tertidur ketika pengajian dan bangun-bangun kalau sudah ada kata wallahu alam bisawab. Nah, itu doa paling ampuh untuk membangunkan santri wallahu alam bisawab gitu. Akang dan Teteh itu tidak ngaji itu jarang lah dia, tapi ternyata di luar itu aktifnya luar biasa. Dan sekarang di masyarakat diandalkan. Komo lamun di Al Ihsana rajin ngawasan rajin gitu. Cacak gitu wae terus manfaat. Teruslah berhusnuzon kepada sesama nanti membangun optimisme bagi mereka. Silakan yang lainnya, Mangga. Ada yang ingin bertanya Pak dari Sekjen. Pak Sekjen nih Pak Andri. Silakan untuk menyalakan. Ya, terima kasih Kang Abin. Langsung aja Ustadz izin bertanya. Tadi melihat CV Bapak ya, Bapak merupakan salah satu aktivis mahasiswa, aktivis santri gitu ya, terkhusus di OSPAI gitu. Nah, yang Andri tanyakan, suka duka Bapak menjadi pengurus OSPAI itu seperti apa, dan keberkahan yang Bapak alami menjadi mantan presiden, dan lain sebagainya, apa yang Bapak rasakan itu. Terima kasih, Pak. Baik, akan ya. Kalau dukanya, saya mah bukan menyebut duka ya, tapi ini lebih pada orang yang cinta itu kan harus ada pengorbanan ya. Jadi kalau di organisasi itu bukan Anda mendapatkan apa, tapi Anda bisa berkontribusi apa. Anda bisa memberikan apa. Nanti ya yang namanya iya kana budu, kalau nak budunya ada benar, nastainnya juga akan dapat gitu. Nak budu itu kan menyembah, terus nak budu itu kita berusaha, berikhtiar. Nanti nastain ketika minta tolong kan nggak malu gitu. Jadi sok aja kewajiban-kewajibannya laksanakan dulu ya. Nah, mungkin suka dukanya itulah di OSPAI itu luar biasa ya. Rapat nyampe jam sabar di OSPAI. Kadang jadwal rapat jam 8, jam 10 sampai kempel. Kedana beres jam 12, sampai pernah jam 2 itu baru beres rapat. Dan ini akan menjadi pelatihan kita. Jadi pokoknya nama suka dukanya banyak lah. Belum lagi ada santri yang mohon maaf Kang dan Teteh dulu ada apa ya, bupati ketika kepengurusan saya. Bupatinya itu semester 3 keneh. Sementara kakak kelasnya itu apa? Udah senior lah, itu banyak yang membangkang dan lain sebagainya. Tapi itu jadi jalan cerita tersendiri gitu ya, bagaimana mengkondisikan kakak kelas ketika pengurusnya adik-adik kelasnya gitu. Itu jadi apa ya? Jadi kenangan tersendiri, jadi pelajaran tersendiri bagaimana nanti cara kita menghadapi orang-orang seperti itu di masyarakat. Nah, kemudian ya sukanya banyak Kakang dan Teteh. Sampai dapat jodoh juga kan di Al-Ihsan gitu. Alhamdulillah. Dapat keberkahan di sini yang banyak gitu. Sana ya, Pak. Nah, kemudian ya sampai sekarang lah. Kalau saya memandang begini, Kang Abin kemarin saya sharing juga dengan teman-teman yang lain ya. Ya apalagi yang sekarang di semester akhir nih ya. Tekarawas lah setahun deui, semester deui mau karawas Kang Teteh. Lakukan percepatan di OSPAI ini. Percepatan. Jadi kalau kita ingin mengejar itu lakukan percepatan, bukan kecepatan. Percepatan itu harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Satu, ya tadi kemampuan terus diasah, skill dan bakat terus diasah. 2, kudu boga modal. Rajin-rajinlah menabung. Yang ketiga, perbanyak jalinan silaturahmi. Di organisasi inilah tempat kita menjalin silaturahmi secara luas. Jadi banyak ya suka dan manfaatnya di organisasi. Selain pengalaman,
juga di sini kita banyak mengenal berbagai macam teman, dari berbagai kalangan, juga dari berbagai karakter. Tapi ingat Teteh dan Akang, ketika awal di organisasi mungkin pada jaim-jaiman tuh. Saya ingat dulu ketika pulang dari Inggris, pertama kali hanya 30 orang guru se-Indonesia yang diberangkatkan ke sana. Dalam waktu 2 minggu di sana, kita digojlok, wah itu balik ke Indonesia, kita pada ego, ini loh saya dari Jawa Barat, ini loh saya dari Jawa Tengah, ini loh saya dari Aceh, ini loh saya dari mana-mana gitu kan, itu egonya muncul. Tapi untuk menyatukan ego itu menjadi melebur, kita itu harus merasa bersama lah. Jangan merasa bahwa kita ini paling hebat, enggak. Itu caranya adalah dengan rihlah. Mungkin satu waktu nanti ya kalau sudah tidak pandemi, rihlah berkunjung ke teman di mana, itu barengan gitu. Nanti itu akan mencair suasana dan kita akan menjadi keluarga yang utuh gitu. Nah, itu hebat itu ya. Jadi keluarga yang utuh. Jadi super tim lah gitu. Itu Kang Ade ya. Jadi banyak lah suka dukanya. Termasuk manfaatnya juga banyak di organisasi ini. Baik, masihkah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, masih ada satu kesempatan lagi. Satu tiket ini sayang kalau tidak dibawa pulang. Tidak ada yang ingin bertanya? Teman-teman yang lain silakan. Silakan untuk angkat tangannya, jangan malu-malu. Ini kita jarang sekali bisa bertatap muka dengan Bapak ini gitu kan, karena di tengah jadwal yang padat Pak masih bisa menyempatkan gitu. Silakan, masih ada yang ingin bertanya sekali lagi? Kalau tidak, jangan dipaksakan. Mungkin nanti bisa langsung bertanya juga, nanti bisa DM Bapak ya Pak ya di Instagram. Oke, kalau tidak ada, mungkin Pak saya persilakan kepada Bapak untuk memberikan closing statement sekaligus pembekalan kepada para pengurus hari ini terkait tadi tema kita yang diangkat pada siang hari ini, peningkatan pengabdian, pengajian, serta organisasi di tengah pandemi. Itu 3 poin tersebut, Pak. Saya persilakan. Pak Bundan. Ya, di mute. Assalamualaikum Bapak. Bapak, mohon maaf. Nah, ya. Ya. Okay. Baik, Akang dan Teteh, pertama jaga niat kita. Ya. Yang kedua, jaga kebersamaan kita. Kita satu keluarga, kita satu tim. Yang ketiga, Teteh dan Akang, di antara kita ini tidak ada yang lebih satu dengan yang lainnya. Saya sering menggambarkan rumus gula ya. Ingat gula kan? Gula itu rasanya manis. Gula banyak manfaatnya. Tapi gula ketika tidak disebut nama tidak pernah sakit hati. Gula banyak memberikan manfaat, terus di mana-mana beri manfaat. Tapi ketika tidak disebut nama, gula tidak pernah sakit hati. Akang Teteh pagi-pagi buat air, masukin kopi, masukin gula, itu disebutnya air kopi. Nggak pernah orang bilang air gula. Tapi gula tidak pernah sakit hati. Di bulan puasa, kita buat kolak, masukin pisang, masukin gula, itu disebutnya kolak pisang. Nggak pernah orang buat menyebutnya kolak gula. Nggak. Itu kolak pisang. Ini air kopi. Gulanya nggak pernah disebut. Tapi gula tetap membuat kopi jadi manis, dan gula tetap membuat kolak menjadi enak. Tapi ingat, ketika Teteh Akang membuat kopi tapi tidak pakai gula, mungkin kopi itu akan dibuang. Dan di sana kopi akan mencari, gula, kemana dirimu? Ternyata tanpa gula, kopi itu dibuang. Mungkin hari ini, di antara kita punya peranan masing-masing. Di organisasi ini ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, ya. Bahkan ada yang seksi kebersihannya, tapi ingat, masing-masing kita punya peranan. Masing-masing kita ibarat gula. Mungkin tidak semuanya harus disebut nama. Ketika pengajian Pak Haji katakan, nah nu disebutnya presiden wae, nah nu disebutnya menteri wae, ari saya kan teu disebut gitu, ya. Akang dan Teteh, presiden tidak bisa menjalankan tugas ini secara sendirian. Ingat, kitalah yang membantu, dan istilah gula tadi berlaku bagi kita. Mungkin tidak disebut nama tidak apa-apa, tapi kalau kita tidak ada, ya, kalau istilah Roma Irama gimana? Kalau sudah tiada baru terasa gitu. Kalau sudah tiada baru terasa. Maka Akang dan Teteh teruslah luruskan nih. Kita hikmat, apalagi hanya bukan halang tangan bagi kita. Tantangan sekali, tantangan bagi kita supaya kita bisa mencurahkan ide-ide kreatif.
tidak tahu dari jalan yang mana nanti kesuksesan akan menghantarkan kita. Saya sedikit sharing dulu di pengajian di OSPAI ya. Alhamdulillah tahun 2007-2008 meneruskan Pak Ucup di kepengurusan jadi presiden. Tapi sebelum itu saya aktif di organisasinya, apa di UKS, di UPTK, tapi saya lebih cenderung pada seninya gitu ya, senang nasidan, walaupun tidak bisa nyanyi gitu ya. Tapi alhamdulillah jalan inilah yang mengantarkan saya hari ini. Jadi jalan dakwah dengan seni ini yang mengantarkan saya hari ini. Akang dan Teteh tahun kemarin mungkin di Pubdok ya, kenal dengan Kang Pinpin. Jurusan nanti apa sih Kang Pinpin Teteh? Mel. Ya. Tapi senang dengan Pubdok gitu ya. Hari ini itulah jalan yang mengantarkan dia untuk meniti karirnya di Pubdok itu. Sampai namanya pun kan nama Pubdok ya. Itu kan nama seksi dalam kepengurusan OSPAI biasanya. Nah, jadi kita tidak tahu dari jalan mana rizki kesuksesan itu akan datang. Yang jelas, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan dengan tawakal. Nanti kalau niat sudah lurus, maka najahun fil amal, Allah akan menuntun kita mendapatkan kesuksesan di dalam karir, dalam masa depan kita, sukses dunia dan akhirat. Terlebih dari itu, mintalah doa dan keridhaan guru dalam setiap gerak langkah kita. Ingat, orang tua bagi kita bukan hanya orang tua kandung. Ada allamaka, orang tua yang mengajarimu ilmu, itu juga orang tua. Guru adalah orang tua kita. Ada rodo'atka, orang tua yang menyusui kita. Ada juga nanti ankahtaka bintahu, orang tua yang menikahkanmu dengan anak perempuannya. Berarti mitoha, kayak temannya. Nah, jadi tidak ada bekas orang tua, nggak ada bekas guru, nggak ada bekas mertua. Bahkan kalau sudah menikah, aku dan kamu berubah jadi kita. Nggak ada bapak kamu, nggak ada bapak aku, yang ada adalah bapak kita. Karena sudah melebur jadi satu. Itu ya. Mudah-mudahan sukses semuanya. Mohon maaf kalau dalam pemaparan banyak kekurangannya. Nanti kalau mau sharing-sharing, saya tunggu silaturahminya di rumah. Terima kasih Kang Abin, semuanya Presiden. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan itulah mungkin kita upgrading di sesi pertama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa kita dengar tadi bisa kita ambil manfaatnya serta mampu kita aktualisasikan yang paling penting dalam setiap perjalanan kepengurusan OSPAI tentunya. Barangkali dari saya sekali lagi hanya berpesan kepada teman-teman sekalian sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Pertama, perbaharuninya, kemudian kan apa yang kiranya mampu untuk dicontoh dan bukan dicontoh. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya moderator ya. On cam dulu, Bapak mau terus saya mau foto bersama, Bapak. Semua on cam ya. Siap. Nanti share fotonya ya. Temel share fotonya ya. Mohon Bapak. Oke, yang slide pertama semuanya on cam dulu. Ada yang belum on cam. Bentar. Oke, udah on cam. Siap ya. Kang Yunus. Siap. 1, 2, 3. Lagi slide kedua. Siap. 1, 2. Siap. 1, 2, 3. Lagi, satu lagi. Oke, ini gak on cam semua. Siap. 1, 2, 3. Ya, udah. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin duluan, Rep ya. Selamat berjuang. Turun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang Abin selaku moderator. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ramdan Junior Syah MAG yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penyerahan cindera mata secara virtual kepada Kang Abin yang akan ditampilkan dalam tayangan slide berikut ini. Terima kasih banyak kepada panitia, kepada Kang Alwan on fire. Alwan Power Ranger, terima kasih yang sudah memberikan sertifikat.
Tepuk tangan. Tepuk tangan online. Tepuk tangan online. Ini nggak ada penampilan dangdut. Penyerahan cindera mata secara virtual kepada Bapak Ramdan Junior Syah MAG yang akan disampaikan dalam tayangan slide berikut ini. Oh. Oke, terima kasih semuanya. Dis ditutup. Ini jangan dulu. Berbeda dulu kan. Awal ada persembahan. Jangan lupa ya teman-teman, Ba'da Isya kita dilanjut jadi pemateri kedua. Mohon maaf, untuk kesempatan kali ini rupanya sedang tidak bisa karena masih dalam perjalanan. Hadirin yang berbahagia, halo semuanya. Acara upgrading penyampaian materi pertama telah selesai. Ingin masuk ke kamera. Dan akan dilanjutkan kembali dengan penyampaian materi upgrading yang kedua, yang akan dimulai pada pukul 19.45 di malam hari. Saya Asmi Khairun Nisa, pamit undur diri. Sampai jumpa di pemateri yang kedua di malam hari nanti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kasadayana. Next nanya, Bin. Mel sana apa? Gak di Win. Sok, nyanyi